Di kalangan gamers, game Man of Medan sangat familiar dan tak asing. Ini sebuah permainan petualangan tentang sekelompok anak muda yang terjebak di kapal kargo militer yang nyatanya merupakan sebuah kapal hantu yang telah menghilang sejak 1947. Namun rupanya game tersebut bukan sekedar imajinasi dan permainan belaka. Kisah ini memang pernah terjadi. Kapal milik Belanda bermerek Orang Medan begitu terkenal dan pernah menjadi perhatian dunia karena berselubung misteri yang tak pernah terpecahkan sampai sekarang. Orang Medan menjadi salah satu urban legend paling diperbincangkan. Nama Orang Medan sendiri berasal dari kata orang Medan. Tentara Belanda kesulitan melafazkan orang. Orang Medan mengacu kepada sebuah kota di pantai timur Pulau Andalas yang kini jadi ibu kota provinsi Sumatera Utara. Lalu bagaimana perjalanan dan kisah kapal kargo SS Orang Medan ini? Dirujuk dari berbagai literatur dan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, SS Orang Medan ini diketahui berlayar sejak tahun 1940-an dan kemudian menghilang sekitar tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Sebelum raib, Orang Medan disebutkan sedang berlayar menuju Costa Rica di Amerika Selatan. Untuk menghindari amuk bajak laut, Orang Medan berlayar melingkar melalui Selat Malaka. Di tengah laut, Orang Medan menghilang dari radar. Tak terdengar lagi sesudah misi ini. Tak ada pula penjelasan bagaimana sesungguhnya tragedi yang menimpa Orang Medan. Pendapat paling banyak menyebutkan kalau Orang Medan karam. Sebagian yang lain lebih mempercayai hal goib yang meyakini kapal itu disesap palung Selat Malaka. Dari sini, cerita horor bermula. Orang Medan disebut sebagai kapal hantu karena kehilangannya nan misterius tersebut. Selat Malaka itu dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah. Jadi semua kapal yang dari Eropa menuju Cina, Jepang, Korea semua kan lewat situ. Jadi itu selat itu dari dulu ya memang rame. Apalagi karena mau menuju Jepang dari Eropa yang paling dekat kan lewat situ. Jepang, Cina, Korea semua lewat situ. Tidak ada jalan lain daripada dia muter. Yang menjadi misteri itu adalah kenapa orang-orangnya mati kan. Tapi kalau ditanya kapal itu ada atau tidak, ada, kapal itu ada. Itu kan kapal kargo, kapal untuk angkut-angkut barang, angkut muatan, banyak itu. Zaman dulu kan kapal barang kan banyak, jadi termasuk Orang Medan itu. Awal semua tak banyak yang tahu kiprah Orang Medan. Hanya berstatus kapal kargo milik company yang bertugas mengangkat rempah-rempah ke Eropa. Semenjak hilang misterius pun tak terlalu dipersoalkan. Cerita horor mulai berseliweran pada tahun 1947 ketika 2 kapal Amerika bernama City of Baltimore dan Silver Star berlayar di Selat Malaka. Radar kapal mendeteksi sinyal darurat dari kapal dagang Belanda yang mengaku sebagai SS Orang Medan. Kedua kapal Amerika merespons sinyal tanda bahaya dari SS Orang Medan. Namun, sandi Morse yang mereka kirim tidak dibalas. Kapten kapal SS Silver Star berinisiatif membentuk tim penyelamat khusus. Ikhtiar membuahkan hasil. Melalui serangkaian upaya, kapal SS Orang Medan akhirnya ditemukan. Titik tenggelamnya berjarak lebih kurang 740 km dari pangkalan SS Silver Star di tenggara Kepulauan Marshall. Yang mengagetkan, tak satupun penumpang kapal yang selamat, termasuk beberapa ekor anjing yang diduga sebagai penjaga kapal. Kru penyelamat juga dibuat terpana dan terkesiap ketika melihat jasad para awak kapal SS Orang Medan yang dalam kondisi mengenaskan. Muka dan tubuh menggambarkan kondisi orang yang sedang ketakutan. Kulit pucat, mata melotot, gigi rapat, dan bibir terbuka. Namun, tak ada luka sedikit pun.
Pada tahun 2005, dokumen Badan Intelijen Amerika Serikat CIA merilis bahwa sinyal SOS yang dikirim kapal SS Orang Medan itu mengandung pesan yang membuat bulu kuduk merinding. Hening sejenak, lalu muncul lagi sinyal SOS yang mengandung pesan berisi, "Aku mati." Isi pesan ini menyimpan teka-teki yang tak terpecahkan. Jika merujuk kepada waktu sinyal SOS dikirimkan, sesungguhnya saat itu awak kapal Orang Medan sudah tak ada yang bernyawa. Siapa yang mengirimkan pesan itu? Tak hanya fenomena kematian seluruh awak kapal yang tergambar menakutkan. Pengakuan dari awak kapal Silver Star menulis ketika masuk ke SS Orang Medan, mereka merasakan kondisi dingin yang tak masuk akal. Padahal cuaca di luar saat itu mencapai 43 derajat Celcius. Yang jelas kan kita belum tahu apa yang kapal ini memuat apa barang-barang yang dia muat saat itu. Karena bisa saja yang dia muat itu adalah barang-barang yang kalau misalkan ya, kena air laut, ada bocor sedikit air laut, dia jadi gas. Gas itu dihirup oleh orang-orang itu, oleh anak buah kapal. Begitu terhirup, semua matilah. Apalagi dilihat kan dia seakan-akan tercekik, kan matanya melotot, tercekik. Ya dari situ yang paling mungkin itu keracunan dari udara yang ada di dalam kapal itu. Nah, udaranya dari mana? Sangat mungkin dari muatan yang ada di kapal itu. Sebenarnya untuk kapal Orang Medan itu memang benar adanya ya, karena jadi kapal ini banyak orang yang bilang bahwa kapal ini tidak ada, padahal sebenarnya ada. Cuman dari kuliah membeli kapal tersebut, bisa dikatakan ini adalah kapal uap ya, kapal lambat. Kenapa kapal lambat? Karena memang kapal tersebut memuat angkutan-angkutan barang yang diproduksi oleh perusahaannya dan Kuliam, yaitu barang-barang berat. Kapal ini berlayar ke Malaysia, ke Singapura, dan kalau untuk di Indonesia ini, kapal SS Orang Medan itu udah berkeliling ya, karena memasok barang-barang. Ada lagi keganjilan lain. Saat berusaha untuk menarik badan kapal SS Orang Medan ke pelabuhan, tiba-tiba saja lambung kapal itu berapi dan meledak. Untuk menghindari kecelakaan, awak kapal Amerika tersebut memutus tali pengikat dan membiarkan SS Orang Medan karam. Orang Medan selamanya di dasar laut terdalam Selat Malaka. Beberapa waktu kemudian, melegenda sekaligus memunculkan mitos dengan julukan Seran, kapal hantu. Ya kapal kalau tidak ada orang, ya kita tidak tahu di situ saat itu temperatur udara berapa, temperatur air laut berapa. Karena temperatur air laut itu akan mempengaruhi situasi di dalam kapal. Nah, terutama juga muatan-muatan yang ada di kapal itu apa, yang dia muat itu apa. Disebut tidak ada karena memang kapal ini satu, tadi itu tidak tercantum ya pembeliannya, dan dua, kapal ini bisa dikatakan memuat angkutan barang yang memang belum resmi. Bisa dikatakan barang-barang ilegal yang diselundupkan ke Malaysia dan ke Singapura, bahkan ke kota-kota lainnya di Indonesia. Meski ada beberapa referensi yang menulis, namun kisah hilang dan meninggalnya awak kapal SS Orang Medan masih dipertanyakan. Banyak yang penasaran dan menganggap kejadian itu tak wajar, termasuk para peneliti. Dari beberapa spekulasi yang berkembang, salah satu temuan yang paling masuk akal adalah adanya barang muatan beracun berupa ziankali, semacam kalium sianida dan nitrogliserin yang menjadi penyebab kematian misterius. Tak ada hal gaib di dalamnya. Meski penyelamatan SS Orang Medan dilakukan kapal Amerika dan ceritanya sudah mendunia, nyatanya data dan kejadian peristiwa tenggelamnya kapal ini tidak ditemukan di Lloyd's Shipping Register atau sebuah lembaga pelayaran internasional. Tidak ada catatan tentang kapan dan di mana kapal ini dibangun, juga mengenai keterangan muatan dari kapal tersebut. Wajar timbul kecurigaan tentang cerita tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini. Sebagian menganggap hoax dan mitos semata.
Informasi tambahan erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di perairan Selat Malaka tahun 1948. Disebutkan kapal Indonesia banyak yang tenggelam usai berperang dengan kerajaan Belanda yang sedang ramai memerangi penyelundupan barang. Kapal-kapal dagang, ya jelas lah. Di tengah laut di seluruh dunia, laut ini dipenuhi oleh kapal-kapal dagang. Karena kapal perang kan nanti kalau zaman berperang, kalau tidak berperang ya diam-diam saja dia. Yang ada adalah kapal-kapal niaga. Dan kalau kapal tenggelam hilang begitu, ini biasa kok. Tahun 2019 kan kita juga ada kapal Nur Alia itu, KM Nur Alia juga. Itu kan tiba-tiba hilang sampai sekarang dicari. Tenggelam di mana, sama seluruh penumpangnya juga hilang. Nah itu belum diketemukan, tapi kita sudah bisa memperkirakan. Bisa saja Nur Alia saat itu memuat nikel ore itu, nikel. Nah nikel ini kalau kena air, dia bisa berubah, kemudian bisa mengakibatkan kapal ini kestabilannya berubah. Misteri pada kondisi jenazah yang berada di kapal SS Orang Medan itu benar-benar sangat mengerikan ya, karena di saat tim SAR penyelamat datang ke kapal tersebut untuk mengecek kondisi, takutnya masih ada yang selamat, ternyata seluruh penumpangnya itu meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Di samping sababiahnya keracunan oleh zat asam dan zat cyanida yang memang ditaruh oleh pengkhianat yang ada di dalam awak kapal tersebut, keduanya itu ada misterinya, karena tepat di segitiga Bermuda, mereka di saat keracunan itu melihat sesuatu yang aneh. Melihat sesuatu yang aneh yang sangat mengerikan, dan pada akhirnya mereka semua tewas mengenaskan. Sampai kini, SS Orang Medan masih dibicarakan, menjadi legenda paling masyhur di kalangan pelaut dan pecinta gamers petualangan. Apakah tragedi itu benar adanya? Apakah pula sekedar mitos belaka? Misteri inilah yang belum terpecahkan atau memang sengaja disembunyikan? Wallahu a'lam.